A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua nikmat itu, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian yang kita kaji kemarin, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam al-asma' kullaha, seluruh nama-nama yang ada di atas bumi ini secara keseluruhan, sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi kita Adam alaihissalam menjadikan Nabi kita Adam alaihissalam seorang guru, yaitu gurunya para malaikat pada saat itu. Allah mengajarkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam ilmu, dan diperintahkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam agar mengajarkan kepada para malaikat pada saat itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang akan kita kaji ini, Allah memerintahkan kepada para malaikat agar supaya sujud kepada Nabi kita Adam alaihissalam sebagai penghormatan, sebagai takzim kepada Nabi kita Adam alaihissalam setelah diciptakannya Nabi kita Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang ke-34 surah Al-Baqarah, Allah menyatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa id qulna, dan ingatlah, qulna, kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Lil malaikati, kepada para malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semuanya kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Perintah sujud di sini bukan sujudul ibadah, bukan sujud beribadah sebagaimana kita semuanya melakukan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sujud di sini adalah sujud tahiyah wa ta'dim, yaitu sujud sebagaimana tahiyat penghormatan kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Ada yang menyatakan bahwasanya sujudnya para malaikat pada saat itu hanya sebagaimana rukuk begitu saja, tunduk begitu saja, sebagai penghormatan kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Maka di saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, karena malaikat tidak pernah melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah para malaikat itu melakukan kemaksiatan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas para malaikat itu sujud kepada Nabi kita Adam alaihissalam sebagai tahiyah wa ta'zim, penghormatan kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Allah menyatakan fasajadu, seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali yaitu makhluk yang bernama iblis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di saat iblis tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang hari ini masih menjadi perdebatan para ulama tafsir, apakah iblis itu termasuk malaikat atau tidak, atau iblis itu memang makhluk yang telah diciptakan oleh Allah yang juga tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau iblis itu juga para makhluk Allah, berarti pada saat itu sudah ada 3 macam makhluk yang berada di dalam surga Allah. Yang pertama adalah para malaikat, yang kedua hakikatnya iblis yang pada saat itu taat senantiasa beribadah kepada Allah, dan yang ketiga yaitu kita manusia yang terwakili dengan Nabi kita Adam alaihissalam. Maka seluruhnya sujud kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Apa sebabnya? Allah menyatakan aba wastakbara, enggan dan menyombongkan diri. Jadi kesalahan iblis di saat di dalam kisah sejarah nanti diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga menuju ke bumi ini hanya satu, di saat diperintahkan untuk sujud tahiyah, iblis tidak mau sujud tahiyah, sujud penghormatan, sujud takdim, tidak mau. Apa sebabnya? Karena aba wastakbar, aba enggan tidak mau untuk taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wastakbar, dan menyombongkan dirinya. Jadi menyombongkan dirinya itu, maka Nabi kita Muhammad SAW pernah menyatakan orang yang sombong itu al-kibar ghamtun nas wa batarul haqq, yaitu orang yang senantiasa meremehkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Artinya iblis pada saat itu, di saat diperintahkan oleh Allah dengan menyombongkan dirinya, meremehkan manusia, maka di dalam beberapa ayat disebutkan bagaimana iblis pada saat diperintahkan tidak mau dan enggan dengan menyombongkan dirinya dengan menyatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya ini lebih hebat dari manusia. Saya ini diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Artinya iblis pada saat itu dengan kesombongannya, dengan meremehkan yaitu manusia atau orang lain, dan tidak mau menerima kebenaran yang telah diperintahkan kepada dirinya. Sehingga di saat aba wastakbar itu, yaitu enggan dan menyombongkan diri, Allah menyatakan wa kana minal kafirin, maka iblis termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang kafir. Kafir di dalam ayat ini bukan kafirul
iman sebagaimana para orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah. Kafir di dalam artian yaitu iblis tidak mensyukuri apa yang telah diciptakan, diberikan kepada dirinya, yaitu untuk tinggal di dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut wa kana minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir nikmat yang telah diberikan kepada dirinya. Karena hakikatnya iblis juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di saat sekali saja tidak patuh kepada Allah, disebut minal kafirin, yaitu termasuk orang-orang yang kafir nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi kita Adam alaihi salam dan kepada Siti Hawa agar tinggal di dalam surga. Setelah diciptakan Nabi kita Adam alaihissalam, diberi penghormatan sebagaimana dihormati oleh para malaikat pada saat itu, maka Allah memerintahkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam untuk berdiam di dalam surga. Allah menyatakan wa qulna, dan kami berfirman, ya Adamu, wahai Adam, uskun anta wa jauzukal jannah. Uskun, tinggallah kamu wahai Adam, anta wa jauzuka, yaitu kamu dan istri kamu wahai Adam, al jannah, di dalam surga. Di Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa agar tinggal di dalam surga dan boleh menikmati segala macam yang ada. Allah menyatakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa kula, dan makanlah wahai Adam dan Hawa, minha, dari surga itu, ragadan, sepuas kamu, haitsu syi'tuma, terserah yang ada seluruhnya boleh. Makan buah-buahan ini boleh, itu boleh, yang manapun boleh. Pada saat itu buah tidak mengenal musim, seluruhnya berbuah tanpa mengenal musim, tidak sebagaimana yang ada di atas bumi ini. Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya, kecuali satu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian ketaatan Nabi kita Adam alaihi salam. Apa itu? Allah menyatakan wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu wahai Adam, taqraba, dan Siti Hawa mendekat, hadhihi syajarah, ini pohon. Beberapa ulama menyatakan bahwa kulti, karena di saat iming-imingnya iblis, kalau kamu memakan buah ini atau pohon ini kamu akan hidup selamanya, maka disebut buahul khuldi. Itu gambaran godaan iblis pada saat itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan itu. Hanya pada saat itu Allah menyatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka jadilah kalian keduanya termasuk orang-orang yang zalim. Digoda pada saat itu, di saat Allah memberikan ujian. Siapa yang menggoda? Yaitu iblis, yang sampai hari ini menjadi musuh, yaitu manusia yang ada di atas bumi ini. Maka karena sifat dendam yang ada di dalam diri iblis itu, maka terus digoda. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan
fa'azallahuma syaitanu anha, fa'azallahuma maka digelincirkanlah keduanya oleh syaitan anha dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Digoda dengan berbagai macam, dinyatakan kalau kamu tidak mau makan pohon ini, wahai Adam dan Hawa, kamu akan menjadi orang yang hidup selamanya di dalam surga. Maka pohon itu disebut pohon khuldi. Maka kamu hidup selamanya, tidak akan keluar dari surga ini. Maka itulah yang penyebabnya maka pohon itu disebut pohon khuldi. Wa akhrajahuma mimma kana fihi, maka dikeluarkanlah keduanya dari apa-apa yang ada di dalam surga. Kenapa? Karena pada saat digoda, diganggu dengan berbagai macam gangguan, dirayu oleh iblis dari segala macam penjuru, dari siang malam terus tidak pernah berhenti, maka pada saat itu makanlah keduanya buah yang dilarang atau pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan, mengusir keduanya dari dalam surga itu. Seraya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada seluruhnya, yaitu termasuk kepada iblis pada saat itu, kepada Nabi kita Adam alaihi salam, kepada Siti Hawa, karena kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Di antaranya iblis diusir oleh Allah dari surga karena tidak patuh dan taat, tidak mau sujud dan tunduk kepada Nabi kita Adam alaihissalam sebagai wujud tahiyah, penghormatan. Begitu juga Nabi kita Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena Nabi Adam dan Siti Hawa tidak taat kepada perintah Allah, yang pada saat itu Allah melarang untuk mendekat buah yang terlarang di dalam surga. Maka Allah berfirman, wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Allah menyatakan wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian semuanya dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu atas sebagian, untuk sebagian yang lain adalah musuh. Maka ini nas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis sampai hari ini akan terus menjadi musuh kita, adu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penetapan seperti ini. Tidak pernah iblis itu berhenti untuk mengganggu manusia. Iblis tidak pernah capek untuk mengganggu manusia. Terus siang, malam, pagi, sore ada kesempatan untuk diganggu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu untuk sebagian yang lain adalah musuh. Dan Allah mengingatkan di saat kita tinggal di atas bumi ini, walakum fil ardi mustaqar, walakum fil ardi, dan bagi kalian semuanya di atas bumi ini adalah tempat tinggal. Tempat tinggal yang dinyatakan oleh Allah, wa mata, dan kenikmatan, tempat tinggal dan kenikmatan, tetapi tempat tinggal yang dan kenikmatan itu ilahin, pada waktu yang telah ditetapkan, tidak selamanya. Tempat tinggal yang ditempati oleh Nabi kita Adam alaihissalam yang bernama dunia ini tidak selamanya. Kita juga silih berganti, tidak selamanya di atas bumi. Mustaqar wa mata'un ilahin,
tempat tinggal dan kenikmatan sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat Nabi kita Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas bumi ini, terus Nabi kita Adam alaihissalam menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Hanya sekali melakukan kemaksiatan pada saat itu, tetapi penyesalannya terus menerus yang dilakukan oleh Nabi kita Adam alaihissalam, sehingga Allah mengajarkan yaitu doa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan kita kaji besok bagaimana kalimat taubat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Adam alaihissalam, sehingga Nabi kita Adam alaihissalam terus berdoa tidak henti-hentinya untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat-ayat yang kita kaji, kisah bagaimana Nabi kita Adam alaihissalam di saat dihormati oleh penduduk yang berada di dalam surga, di saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sujud tahiyah penghormatan kepada Nabi kita Adam alaihi salam. Semoga ayat-ayat yang kita kaji memberikan pencerahan hati, menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Kita tidak sebagaimana yaitu iblis yang enggan dan sombong di saat diperintahkan oleh Allah. Begitu juga kita senantiasa introspeksi diri, jangan sampai sebagaimana Nabi kita Adam alaihissalam melakukan kemaksiatan yang satu kali kemaksiatan itu dilakukan diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat-ayat yang kita kaji, semoga bermanfaat, dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.